teratai biru telah menjadi bagian dari mitologi, budaya, dan pengobatan Mesir selama ribuan tahun. Di Timur Tengah, tanaman ini dikenal sebagai teratai Mesir dan bunga lili suci Sungai Nil. Serta gambar tanaman udara ini menghiasi dinding makam dan monulit Firaun. Sejarah teratai biru yang terkenal tidak hanya bersifat medis, tetapi juga mistis. Berasal dari Mesir sekitar 300 sebelum Masehi, teratai ini tiba di Yunani, tempat di mana budaya yang berkembang dicampur ke dalam agama Isis dan Serapis. Menjelang akhir kekaisaran Romawi, teratai biru menjalar ke berbagai penjuru dunia, dari Britania hingga India. Teratai bahkan ditampilkan secara menonjol dalam seni, kostum, dan upacara keagamaan suku Maya. Teratai biru adalah tanaman non-vivipar yang berbunga di siang hari dengan akar dan batang yang terendam. Sebagian daunnya terendam, sementara yang lain sedikit menjulang di atas permukaan. Daunnya bulat dan berwarna hijau di bagian atas. Biasanya memiliki bagian bawah yang lebih gelap. Daun yang mengapung memiliki tepi bergelombang yang membuat tampak seperti bergerigi. Ukurannya sekitar 20-23 cm dan penyebaran hingga 1,5 meter dari rimpang. Teratai air ini memiliki bunga yang indah, biasanya berwarna putih atau biru. Variannya terdapat dalam warna putih, biru, ungu muda, merah muda, dan krem atau putih kekuningan. Bunganya memiliki 4 atau 5 sepal dan 13-15 petal yang tampak bersudut, membuat tampak seperti bintang dari atas. Kelopaknya yang berbentuk seperti cangkir berdiameter 4-15 cm. Meskipun teratai biru ditempatkan baik dalam monumen, pilar, dan hiasan kepala Mesir kuno, ia juga berfungsi sebagai simbol utama di India sepanjang zaman kuno. Sulit untuk mengatakan apakah teratai biru lebih dihormati karena simbolismenya terhadap alam semesta, atau karena khasiat dan kekuatan penyembuhannya. Atau mungkin keduanya tidak dapat dipisahkan. Umat Hindu menganggap biji teratai sangat sakral karena mengandung pola lengkap bagi tanaman dewasa sebagai wujud ilahi dalam proses beralih ke dalam ekspresi fisik. Teratai biru merupakan bagian integral dari banyak masyarakat awal, baik secara medis maupun spiritual, termasuk bagi bangsa Maya dan Mesir, yang menurut para peneliti menggunakan tanaman ini untuk mendukung kesehatan reproduksi. Baru pada masa sains modern diketahui mengapa teratai biru begitu dihormati sebagai obat di dunia kuno.
Kandungan bahan aktif tanaman ini, apomorfin, cukup efektif dalam kasus kesehatan hormonal pada pria. Karena memicu serangkaian peristiwa yang mengakibatkan relaksasi otot polos dan vasodilatasi. Apomorfin juga memberikan teratai biru khasiat yang menjadikan obat tidur yang lembut dan relaksan. Baik nuciferin maupun apomorfin dalam tanaman ini mengaktifkan reseptor serotonin dan dopamin yang berkontribusi pada efek menenangkan. Teratai biru adalah bunga cantik yang sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, terutama dalam budaya Mesir kuno. Bunga ini sering muncul dalam lukisan kuil, ukiran hieroglif, bahkan kelopaknya ditemukan menghiasi mumi Raja Tutankhamun. Karena itulah banyak orang mengira bunga ini punya kekuatan khusus, bahkan dianggap bisa memberi efek halusinasi atau pengalaman mistis. Tapi, benarkah demikian? Teratai biru atau Nymphaea caerulea adalah jenis bunga teratai air yang dulunya tumbuh di sepanjang Sungai Nil. Dalam budaya Mesir kuno, bunga ini dianggap suci. Ia sering dikaitkan dengan dewi kesuburan dan kecantikan. Di acara keagamaan, bunga ini digunakan dalam festival-festival besar, salah satunya Festival Mabuk Hathor. Berikut ini adalah pembahasan singkat tentang tanaman yang indah ini. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton sampai sini. Saya sebagai penulis dan pengisi suara sangat menghargainya. Jikalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah sedikit wawasan kalian tentang keberagaman tumbuhan di dunia ini.